mudah-mudahan Pak dengan bantuan ini kami semakin luangkan, kami semakin diberikan kekuatan, tidak mundur. Mudah-mudahan nanti dengan tatanan baru di normal per Juli nanti kami bisa mulai latihan dan 2022 sudah berbenah untuk kembali melatih nanti di awal Juli. Di sini di PCG Tapanuli Utara sangat mengapresiasi atas kinerja Bapak Bupati Tapanuli Utara yang pada sampai hari ini tetap memperhatikan mahasiswa-mahasiswi yang tidak pulang kampung untuk menyerahkan KTP Tapanuli Utara. Harapannya Bapak saya selalu tetap bekerja bersama rakyat Tapanuli Utara, terus bersama berjuang bersama rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, merdeka, teman-teman Poki dan dari desa mahasiswa, pertama sekali kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bertatap muka dalam kondisi yang sehat walafiat, dan Indonesia Tapanuli Utara kita cintai ini sampai hari ini masih bisa mengontrol semua pandemi yang terjadi di negara kita. Secara khusus di Tapanuli Utara, kita kalau tidak salah sampai sekarang sudah zero positif, ya, dan sudah sembuh 2 orang di rumah sakit Tarutung, dan sekarang semua sarana prasarana rumah sakit Tarutung sudah 99% lengkap dan sudah bisa berfungsi. Jadi ada 3 hal dalam masa pandemi ini yang menjadi perencanaan saya untuk kebijakan-kebijakan. Yang pertama, bagaimana sarana prasarana kesehatan bisa optimal, artinya kita bisa mandiri, tidak perlu harus konsultasi atau mengirim pasien ke Medan yang begitu jauh jaraknya. Maka apapun kita berdayakan kemampuan kita, APBD kita, untuk bagaimana rumah sakit Tarutung ini bisa mandiri. Kemudian yang kedua, kita masuk bagaimana Tapanuli Utara ini ketahanan pangannya kuat, karena secara ekonomi global semua negara terimbas, semua sektor terimbas. Maka Tapanuli Utara, dan juga kita lihat kebijakan Pak Jokowi juga, kita sudah mulai bagaimana masyarakat kita ini, pribadi lepas pribadi, kelompok-kelompok, itu semua bergerak untuk menciptakan Tapanuli Utara kuat dalam ketahanan pangan. Kalau hortikultura dan tanaman keras seperti kopi, ya, dan tanaman berbuah, durian dan lain sebagainya, kita bisa dibilang surplus. Hortikultura kita surplus, sayur-sayuran, tomat, cabai, bawang merah. Nah, yang kita minus itu adalah ikan, daging, dan telur. Maka ini yang sekarang saya fokus, saya berdayakan semua, sosialisasikan kepada masyarakat, termasuk dinas teknis, agar membentuk satuan tugas untuk menciptakan ketahanan pangan, sehingga kita tidak perlu lagi harus tergantung ke daerah lain juga. Ketika pandemi ini berkepanjangan dan semakin terjadi kelaparan,
dan terjadi katakan perputaran ekonomi tidak seperti dulu, Tapal Utara minimal rakyatnya tidak kelaparan, ya. Semua cukup, ya. Kalau kita minta sekarang misalnya, ayo beternak, ayo menanam padi dan lain sebagainya, kita tidak lagi berhitung nanti ketika panen bagaimana harga jual. Kita berpikir bagaimana rakyat yang ada di tahun ini tercukupi. Tetapi mudah-mudahanlah tidak terjadi seperti yang saya sampaikan tadi, tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, ada kemerosotan ekonomi dan ada kelaparan dan lain sebagainya. Kita harap semua bisa kembali normal seperti dulu kala. Nah, yang ketiga, kita mulai melaksanakan recovery ekonomi. Bagaimana tempat-tempat wisata, tempat-tempat hiburan, tempat-tempat keagamaan itu kita buka pelan-pelan, tapi tentu dengan SOP, dengan jukis sesuai keprotokolan kesehatan. Awal Juli ini kemungkinan besar kita akan buka sekolah dan juga pesta. Yang selama ini tergantung di kehidupan pesta seperti ketenun, kemudian pemain musik, ya, dan lain sebagainya. Itu mudah-mudahan nanti setelah kita buka pesta, mereka tidak lagi kita harus bantu dari APBD. Nah, langkah yang ketiga ini tentu harus sinergi dengan ketahanan pangan, sinergi dengan sarana prasarana kesehatan. Nah, dari mahasiswa, kenapa saya sampaikan ini? Biar kalian juga paham bahwa kita tidak hanya melaksanakan tugas-tugas administrasi saja, tapi kita harus punya pola perencanaan seperti apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi skala nasional yang tentu berefek kepada skala kabupaten Tapal Utara. Nah, kita harapkan dengan recovery ekonomi ini tadi, dengan new normal ini, adik-adik mahasiswa, saya minta agar mengedukasi masyarakat. Gunakanlah sosial medianya itu untuk mengedukasi masyarakat kita. Agar apa? Pemahaman new normal itu bukan sebatas berpikir dia malah seperti hidup dulu. Enggak. Jadi ada new normal, ya seperti kita ini new normal, kita udah bisa kumpul begini, tapi jaga jarak, pakai masker, selalu cuci tangan, mandi, ya. Kemudian juga di tempat ibadah, nah pesta itu nanti kita buatkan jukisnya. Kalau indoor dia, kita hitung seperti yang gereja-gereja itu jarak 1,5 meter tempat duduk. Nah, kemudian kalau outdoor dia maksimum hanya kumpul 20 orang. Selebihnya tamu gimana Pak Bupati? Tamunya datang, taruh amplop, makan, udah pulang. Jadi tinggal mungkin hanya dada-dada aja kepada pengantin, sama tinggal begini sama pengantin bahwa sudah menandakan datang. Jadi yang 20 orang ini, para anak Prabowo duduk berhadapan dengan jarak, itu akan kita atur sampai detail seperti itu. Bagaimana ulos? Dan mungkin selama ini ulos itu di kata-katain dulu ya, berkumpul ya. Nah ini kita mungkin tiadakan, tidak perlu harus lagi memberikan kata-kata apa namanya arobara atau pasar ya, tinggal ulosnya dibatasi udah seperti itu.
Jadi 1 jam pesta mesti selesai, maksimum 2 jam. Kalau dia dari luar kota, akan dari zona merah ke pesta, itu wajib harus bawa rapid test dari daerah yang zona merah misalnya. Ini aturan-aturan yang kita susun. Mudah-mudahan di Juli paling lambat Agustus ini sudah kita buka. Ya. Itulah new normal yang kita harapkan. Dia dari mahasiswa dan juga Polri yang hadir pada kesempatan ini, tolong juga edukasi masyarakat kita. Bantu saya, ya, bantu Pak Presiden kita. Gunakan media sosial itu untuk mensosialisasikan apa yang sudah kita kerjakan. Nanti tolong mahasiswa Sasma ajak ke ruang isolasi. Tapi pakai masker dekatlah, biar dilihat di situ bagaimana kita membangun ruang isolasi dalam jangka 1,5 bulan, lengkap semua, ya. Jadi kalau orang luar mengapresiasi pemerintah Kabupaten Tapal Utara, nah saya lihat mahasiswa yang ada di Tapal Utara belum pernah memberikan apresiasi. Mungkin harus dilihatnya tempat itu, kalau kasih komas berada, ya kan? Betul, itu tangan ini, disusi, gitu kan? Pokok lobat ini. Nanti coba diajak ke sana, ya, sehingga para mahasiswa ini yang kita harapkan generasi penerus bangsa, generasi penerus Tapal Utara ini juga memahami apa yang kita kerjakan, mengerti apa yang kita kerjakan. Termasuk dalam pemberian bansos yang kita berikan sekarang ini sebenarnya sudah di luar daripada kebijakan-kebijakan yang manual. Saya berpikir mahasiswa yang tidak pulang kampung ini, saya takutnya karena uang kiriman sudah terbatas, takutnya jadi melakukan hal-hal yang tidak pantas. Maka kalian walaupun bukan KTP takut, bukan kakak di takut, tapi kewajiban saya untuk memberikan perlindungan dan menjaga semua yang ada di Tapal ini agar stabilitas Kamtipmas di Tapal Utara terjaga nyaman, tenang, tentram. Biar tidak terjadi kesalahpahaman dan terjadi gangguan Kamtipmas yang sangat berbahaya juga nanti kepada pemerintah Kabupaten Tapal. Nah, seperti kemarin juga ada saya kirim juga yang ada teman kita dari suku lain katanya, ya, bahwa tidak pernah dapat bantuan apapun dan katanya pedagang sate, ya, itu wajib kita lindungi, wajib diberikan bantuan apakah dalam bentuk sembako atau apapun. Jadi saya minta kepada kita semua yang ada di sini juga, kalau ada melihat ada warga yang kesusahan, sekali lagi, ya, kan misalnya ada 1 lah 2 kalian atau semua pas upload misalnya di medsosnya, terima kasih pemerintah Kabupaten Tapal Utara sudah memberikan kami bantuan, pasti ada yang nyelutuk tuh 1-2, ya hari dan dakotan kan, minta nomor teleponnya. Kalau bisa mahasiswa turun ke lapangan tuh, betul nggak dia tidak mampu, ya kan? Kalau tidak mampu dia sudah datang langsung ke bagian gugus tugas bencana alam. Dia ada 2 orang di sini tugas kabak bencana, kabak keuangan, ada 2 orang di sana. Nomornya juga nanti minta dari ini. Artinya kasih dulu bantuan itu ke sana, jangan menunggu semua. Ya, bisa ya mahasiswa ya. Nah, teman-teman Polri juga begitu. Nah, saya harap sekali lagi kita semua doakan agar kalau pandemi ini tidak akan, penyakit ini tidak akan, menurut saya ini tidak akan hilang. Tetapi bagaimana kita saat ini sebelum vaksinnya dapat, bagaimana kita juga bisa mandiri, bisa hidup survive, ya, kita bisa hidup kuat. Ya, jadi hati-hatilah kita, ya, jangan sembarangan bersalaman, ya, hindari dulu bersalaman itu, sama seperti yang 2 positif dinyatakan
dari Taput, KTP Taput yang 4 hari lalu kalau tidak salah. Padahal kenanya bukan di Taput, kenanya di Medan. Setelah kumpul dengan teman-temannya dari mana-mana, tidur di satu tempat yang saya dengar begitu. Kemudian ketika mau berangkat ke Kalimantan, direpit karena harus naik pesawat, reaktif, diambil swab, positif. Nah, kita pula yang terdaftar jadi merah. Wah, nggak bisa begitu dong. Kita udah capek-capek jaga Taput, tiba-tiba ada yang melonong begitu kan nggak etis buat saya. Nah, jadi, nah ini juga pelajaran buat kita semua, pelajaran buat kita. Tetap hati-hati. Kalau ada teman saudara lagi datang dari yang sudah zona merah, ya, saya pikir tetap jaga jarak lah, tetap batasi kontak. Nah, tapi kalau sesama kita yang di sini, yang kita yakin dia sehat, kita yakin dia tidak terjadi kontak dengan yang sudah zona merah, ya juga jangan terlalu berlebihan kita, ya kan? Jangan terlalu paranoid kita juga. Kayak saya ini sekarang kan ada acara sebenarnya hari Rabu harus ke Jakarta. Jujur saya jadi paranoid sekarang ini. Ya kan, mikir saya sampai dari kemarin sampai sekarang, akhirnya saya putuskan tadi tidak berangkat. Udah paranoid saya nggak, nanti di pesawat seperti apa ya? Takutnya begini, nanti di Jakarta seperti apa ya? Takutnya begini, saya pulang ke sini, loh, anak-anak saya masih kecil, panjang lagi pikiran saya sekarang. Akhirnya saya tunda. Nah, jadi ini juga mungkin akan menjadi persoalan bangsa kita. Ke depan bagaimana mengembalikan masyarakat ini ketika vaksin sudah dapat, tapi mengembalikan lagi seperti dulu itu budaya-budaya itu. Jadi itulah yang mau saya sampaikan kepada kita semua. Ya, sehat-sehat selalu, adik-adik mahasiswa dan teman-teman di Polri. Sampaikan salam saya kepada orang tuanya yang di kampung. Ya, kasih tahu sama bapak sama mama. Ya, nggak usah mikirin kami terlalu berlebihan. Ada bupati yang selalu memberikan kami bantuan yang meringankan beban mama sama bapak, gitu ya. Kalau ada kalian yang tidak memberikan kabar seperti itu, saya curiga berarti sembako dijual. Terima kasih buat kehadirannya, Tuhan memberkati kita semua. Horas, mereka.